Dengar ya, dengar. Saya tidak bersaudara dengan Anda. Jangan emosi lah. Polteng. Jangan emosi lah, santai aja. Kau sudah menghina Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus. Ya? Menghina sensi amat lagi. Kapan saya hina? Kapan? Kapan saya hina? Oke, lanjut. Ini nih. 1 Yohanes 3:21. Dengarkan, saudariku yang Nah, cantik. kamu nanya mau jawaban 1 Yohanes 3 nomor 2. Kamu nanya mau jawab sendiri. Ini enggak, saya minta jawaban. Nanya mau Saya minta sendiri. jawaban. Gimana Saya tuh? baca Berarti dulu. itu udah nanya. Saya baca dulu, saudara. Tunjuk Mbak, poin langsung mau. saya baca Oke. dulu tuh. Udah. 1 Yohanes 3 nomor 2. Oke, jelasin. Udah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya kita Tetapi belum segambar nyata dan apa serupa keadaan dengan kita. Allah. Ingat. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan panero dirinya, apabila dia menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Gak perlu diulang-ulang. Sebab, Jadi dengarkan, dengerin tadi. sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini saya mau tanya, kita ini sebenarnya Tuhan atau manusia? Kita, Anda ini, ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini sebenarnya Tuhan atau manusia? Pertanyaan anak TK. Bapak. Nah, jawab dulu, karena Anda akan sama seperti Yesus. Kau Zuma, dengar ya, dengar self ya. Yesus sang firman Allah. Iya, Bapa. saudariku. Dia setara dengan Bapa. Polteng. Yang bilang setara siapa? Ya, self yang bilang. Di mana Yesus mengaku setara? Ya kan? Saudariku yang baik, di mana Yesus mengatakan setara dengan Bapa? Di mana? Perkataan Zuma adalah milik Zuma, bukan? Anak SD. Siapa yang punya perkataan Zuma? Siapa yang punya perkataan Zuma? Siapa? Iya, tapi perkataan Suma itu bukan Suma. Iya, nah itu dia jawabannya. Di situ jawabannya. Bisa dibedakan. Perkataan Bapak bukan Bapak. Perkataan Oke, gini, Bapak Zuma. ya perkataan Allah Bapa yang punya. Dodol bener sih Zuma. Perkataan Allah Ayah Bang itu Zuma. tidak sama dengan Bang Zuma. anak. Dengarkan, apa yang dikatakan Bapak itu bukanlah Bapak. Kalau Perkataan Allah Bapa. kamu, Ya. tunggu, Mbak, sebentar. Kalau Allah kamu nggak memiliki logos dan firman atau firman, itu gimana? Loh, alam semesta ini Gimana tuh Allahmu? tercipta, dengarkan. Alam semesta ini Seandainya tercipta. Allahmu tidak memiliki logos atau firman, itu gimana Allahmu? Oh, nggak bisa, karena Allah itu punya sifat kalam. Sama seperti Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu punya P. P itu sifat Allah yang melekat tidak pada memiliki dirinya. sifat kalam, gimana tuh? Nggak bisa, itu bukan Tuhan namanya. Kayak Oh, Yesus nggak dia bisa nggak punya seandainya. kalam. Berarti Yesus tidak punya, berarti Yesus tidak kan? punya logos. Berarti satu Yesus hakikat tidak punya kan? logos. Kan sudah dijelaskan tadi. Yesus tidak punya berarti satu logos. hakikat kan? Kalau dipisahkan Diam, itu Pak. Allah Maksudnya- menjadi cacat kan? Nggak bisa. Yesus Nggak adalah bisa firman Maksudnya Allah. gimana? Itu Maksudnya ada gimana? Yesus Apa ya? firman Allah. Pelan-pelan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan ingin mengadakan sesuatu, dia cukup berfirman. Sama seperti Tuhannya Yahudi. Sementara Yesus tidak bisa berfirman dia. Ya jelas dia Oh, bukan. Yesus Dia itu jelas. logos. Yesus itu Iya, dia memang- tidak bisa berfirman. Logos. Kenapa Yesus tidak bisa berfirman? Gimana Kenapa? sih? Ada. Loh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ayo. itu perkataan Tuhan Ayo. Yesus. Perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan Nenekmu Yesus. kiper. Sorry, astagfirullahaladzim. Bukan neneknya, tetangganya. Coba dibaca. Nggak dulu. mungkin. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Gimana tuh? Dia nggak bisa berlogos firman itu. Dia manusia biasa, tapi diberikan kuasa untuk menyampaikan firman. Begitu loh, saudari-saudariku yang baik hati.
Kan saya tadi sudah Gimana? jelas saya tadi bilang Yesus Apa itu? adalah sang firman Iya. Allah Bapa. Dia Nggak bisa Yesus itu sang firman. Karena Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang namanya sang firman itu baca Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Ketika dia mengucapkan sesuatu maka sesuatu itu jadi. Itu baru sang firman. Yesus, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Ayah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi dia bukan sang firman. Zuma, diam dulu kau ya. Zuma, ini ya. 1 Yohanes. Iya, saudariku yang baik. Diam dulu kau. Diam dulu. Aku bersama padamu. 1 Yohanes ayat 1 ya. Dengar ya. 1 Yohanes ayat 1 mengatakan, aku pada mulanya aku bersama-sama di dalam diri Bapa. Di mana itu dibunyikan? 1 Yohanes Jangan ayat nipu. 1. Buka kau Zuma, buka Alkitab. Enggak begitu bunyinya. Jangan nipu Bang Suma. Jangan nipu Bang Zuma. Enggak bagus jadi penipu. Al-Quran nanti makin besar, makin benar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka tanpa mereka sadari. Mana ada bunyinya Yohanes 1 kayak begitu? Loh. Janganlah. Loh, sudah saya tak kasih tahu loh itu. Dan ada satu lagi. Di Yohanes 10 ayat 1. Aku dan aku. Di sini 10 ayat 1. Silakan. Dia ditakwil. Aku dan Bapa adalah Iya, nanti teruskan baca data 34 sampai 36 ya. Kata kuncinya adalah aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya Zuma ya, firman itu adalah satu Bapa, satu hakikat. Paham nggak kau Zuma? Oh, nggak bisa begitu, nggak bisa. Saudariku yang baik hati, dengarkan. Di situ di Yohanes 10:31 itu bukan perkataan Yesus. Pengantar itu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar jelas, Yesus. Itu perkataan Yesus. Itu salah Anda ngutip. Itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan Mbak Deborah, dengarkan. Yohanes 10 bunyinya tidak kayak begitu. Diam dulu. 10 Yohanes ayat 3. Aduh. Enggak ada 10 Yohanes, Bos. Enggak ada 10 Yohanes. Yohanes 10 ayat Aku dan Bapa adalah satu. Itu Yohanes 10 ayat 30 bukan 31. Oh, Jibril atau Muhammad? Ponteng. Udah lah. Jibril, Muhammad atau Aduh, saudariku, kita ini dulu, kita salaman dulu, kita belajar sama-sama edukasi ya. Saudariku Deborah, itu bukan begitu bunyinya. Yohanes 10:31 itu enggak begitu bunyinya. Oke, Yohanes La haula wala quwata illa Bibir aja gak hafal maju debat. Bagaimana kalau saudari Deborah jadi murid saya aja, gimana? Kita belajar Bible sama-sama pelan-pelan. Mau nggak? Ih, sudah kali jadi murid. Dengar ya Zuma. Itu udah baik-baik aku. Belajar Udah baik-baik aku mau jadi teman. Belajar tidak. Melintir. Sesat aku diajar. Ini kejeduk melintir. Yohanes 10 nomor 31 katanya aku dan Bapa adalah satu. Ini melintir ini. Ya memang Saudariku Deborah, cobalah kalau belajar Bible itu. Enggak. Oke, sekarang aku dan Bapa adalah satu itu nomor 30. Sekarang aku ya betul. Oke. Saya salah ya. Oke. Nah, saya salah. Mau belajar, mau jadi murid saya enggak? Oh tidak, saya tidak mau gratis menjadi loh, murid enggak bayar per puluhan. Oh tidak, saya tidak mau menjadi murid Anda Zuma. Sekarang saya cuma mau menyatakan. Sebentar. Pelan-pelan, Bu Sophie. Kau hafal dah 20 sifat Allah. Kau hafal 20 sifat Allah. Hafal. Yang pertama apa? Wujud. Wujud artinya apa? Ada. Wujud artinya wujud itu sifat, ada itu sifat. Wujud Allah itu sebagai apa? Sebagai apa dia? Apa? Udah kau gak usah banyak baca, kau gak usah banyak baca. Jelasin, wujudnya sebagai apa?
Enggak usah Gimana kasar-kasar. tadi? Itu Roh Kudusnya masukkan Gimana? botol dulu, Wujudnya biar nggak sebagai kasar apa ya? ngomongnya. Wujudnya sebagai Allah lah. Iya, Allah itu Iya. sifatnya sebagai Yang apa? kasar kamu Wujud bilang itu Roh siapa Kudus. apa? Itu yang Roh Kudus tuh yang keluar dari mulut Allah kamu tuh waktu niup-niup. Jelasin dulu. Wujudnya sebagai apa? Yep. Adanya sebagai apa? Ya, sebagai- Adanya wujud sebagai apa? Apa itu? Apa itu? Ya sebut Apa itu? wujudnya sebagai Pertanyaannya salah. Wujud sebagai apa ya? Sebagai sang Wujud pencipta apa? lah. apa? Wujud. Az-Zohir itu apa? Az-Zohir. Hah? Az-Zohir. Az-Zahir itu sama Az-Zahir itu ada. Nyata. Dor kau Zahir juga, itu dor ada. kau. Al-Batin? Wujud aja kau Kenapa udah tahu. Wujud kau Kalau aja nggak batin tahu. itu goib. Wujud artinya Wujud itu Allah. bahasa Arab, Deborah. Artinya Wujud ada. Az-Zohir? Artinya ada. sebagai apa? Wujudnya sebagai Zahir apa? itu Oh, bener. ada. Ada sebagai Allah lah. Berwujud kan? Ya memang lah. Tampak. Ya tampak Allah itu berwujud kan? wujud, ada. Wujud sama bentuk tuh beda. Ada. Mana? Wujud itu bahasa Wujudnya Arab mana? artinya ada. Di mana? Loh, Wujudnya di mana? Kalau wujud Tuhan pencipta langit dan bumi, itu nggak bisa dilihat. Di alam semesta ini nggak bisa. Ya berarti nggak ada. Kenapa nggak bisa? Kenapa sih? Loh, kok nggak ada? Sekarang Emang angin akal bisa Anda dilihat? wujudnya Bisanya apa? sih? Emang angin Nggak bisa bisa dilihat? ngapa-ngapain dong. Aduh. Akal Anda ada nggak? Kok pakai Ayo, logos? akal Logos Anda itu ada nggak? jelas-jelas Yesus jangan Kau bilang apa tadi? ngemis-ngemis dong. Waduh. Sebentar, Bu Voice. Akal itu logos. akal Logos itu Anda Yesus. ada nggak? Bu Voice. Sebentar, Bu A- Voice. Sebentar, Bu Akal Voice. Anda ada nggak? Sebentar. Ya Apa akal kau Allah bilang Iya, tadi? Deborah, Apa? silakan. Wujudnya Bahasa Arabnya, apa wujudnya bahasa akal Arab Allah itu Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Jadi kita tidak bisa menggambarkan wujud Allah itu kayak mana. Astagfirullah. 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau maha besar ya Allah, sebab tidak ada yang sama serupa dengan engkau. 1 Tawarik 17:20, ya Tuhan tidak ada yang serupa dengan engkau. Sejak dahulu kami telah mengetahui bahwa engkau satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan engkau ya Tuhan. Allahu Akbar, dan namamu maha besar oleh keperkasaanmu. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah Nggak ada itu serupa tidak serupa seperti Allah. dengan makhluk. Hei. Ini Yeremia, Tapi Tuhannya kok orang berarti Israel tidak Muhammad- serupa dengan makhluk. Hei, dengar dulu. Tapi kok Sekarang menaati Bapak itu Muhammad rupanya- sama dengan menaati Allah. Oke, Berarti Wahyu serupa dengan Muhammad dong. apa ini bilangnya Punya ya? betis, Tuhannya punya- Yahudi itu Jawab. wujudnya seperti apa? Wujud apa itu Allah SWT? Saudariku Deborah, Tuhannya Yahudi itu wujudnya seperti apa? Loh, dia kan punya firman. Dia sebagai Yesus. Sudah itu. Tidak. Loh, saya tanya wujudnya, wujud Tuhan yang disembah Yesus itu seperti apa wujudnya? Ya, itu Yang tidak pasti kelihatan. Dia roh kudus. Dia roh kudus. Ya, roh itu wujudnya kayak mana? Burung merpati. Roh itu wujudnya kayak mana? Kau nongol ya, gigi kau nongol. Bermata 7, bertanduk 7. Nah, itu Loh. wujudnya. 7. Bukan Wahyu 56. Bermata 7, bertanduk 7, bukan gitu. Saudariku Deborah, bukan aku yang bilang berbetis belajar itu, sama bukan Bang yang Sema tangan kanannya aja. 2, bukan. Pondeng. Bukan yang mirip Deborah. Muhammad, bukan. Deborah, ada baiknya kalian loh, belajar sama Bang Kamu Sema. kan menaati Muhammad sama dengan menaati Allah. Berarti wujud Allah kamu sama wujud Muhammad sama. Nyambung ini. Akhlaknya sama. Salah. Jadi kalau di Katanya dalam tidak kitabmu menyerupai apapun, mentaati tapi kenapa suami, memiliki Allah kalau itu di dalam sama. kitab saudara mentaati suami disamakan akhlaknya sama dengan seperti Muhammad? mentaati Kenapa? Bapak itu gimana? Ya karena sama, Apakah kemudian- setara, karena setara. Itu wajar kalau Yesus disamakan dengan Allah Bapa sama, karena setara, sehakikat. Setara ya. Kalau Bukan, Muhammad bukan. disamakan dengan Allah itu gimana Dengarkan. coba? Dengarkan. Itu Dengarkan. Allah Di disamakan dalam dengan Muhammad Efesus gimana? 5, Wujud Allah itu Muhammad gimana? Deborah, itu menurut Deborah saya dan itu, Debori dengarkan. Deborah dan Debori dengarkan. Efesus 5:22. Hai wanita, Tuh, hai jelasin istri, taatlah kepada suamimu Takut sama seperti Tuhan. taat kepada Tuhan. Gimana itu?
Taatlah kepada suamimu seperti taat kepada Tuhan. Kan gue udah Gimana itu? jelasin, Yesus setara dengan Allah. Yesus itu adalah Allah. Ini Firman bukan Allah. Yesus, Deborah. Ini suami. Taatlah kepada suami seperti kamu taat kepada Tuhan. Apakah taat kepada suami itu taat kepada Tuhan? Berarti suamimu adalah Tuhan. Begitu, Deborah? Bukan begitu. Aku bilang kalian jadi murid saya aja gratis kok. Makanya Udah. kamu belajar majas deh, belajar gaya bahasa, lulusin SD dulu. Kan banyak gaya bahasa, alegori, giliran taat dan kepada segala Rasulullah, macamnya. taat Itu kan kepada banyak. Allah, Jadi kamu belajar yang nuduh baik. nyembah Nabi Muhammad. Masa Nih. masa Hai kamu langsung istri, samain dengarkan, gimana sih cara dengarkan. berpikirnya? Aduh. Dengarkan. Deborah, SD-nya dengarkan. diurusin, belajar Dengarkan. gaya-gaya bahasa, majas-majas. Seperti Dengarkan. itu, ngerti nggak? Arti seperti. Dengarkan. Di dalam kitabnya Peribahasa seperti Deborah dan apa? Deborah, Seperti Efesus seperti 5:22. ular. Mulutmu Hai- seperti ular. Apakah mulutmu Hai ular? istri, Mulutmu seperti ular. Apakah mulutmu hai ular? istri-istri, Hmm? taatlah Mulutmu kepada seperti suamimu ular. seperti Apakah taat mulutmu kepada ular? Tuhan. Zuma, Lah, mulutmu tadi itu katanya kalau seperti taat ular. kepada Rasulullah Apakah sama mulutmu menyembah ular? Rasulullah. Mulutmu Deborah, seperti ular. tadi katanya Apakah taat mulutmu kepada ular? Rasulullah, taat kepada Rasulullah, akhirnya sama dengan Mulutmu menuhankan seperti ular. Rasulullah. Apakah mulutmu adalah ular? Coba buka Nah, mulutnya. sekarang ketika dalil di kitabmu, hai istri, taatlah kepada suamimu kayaknya kamu harus belajar bahasa Indonesia dulu deh. seperti Lulusin taat dulu kepada bahasa Indonesia ayah. Diam dulu. Nah, apakah Iya, kemudian Deborah dan Deborah mau mengaku bahwa itu Kelas 3. taat kepada suami adalah menyembah suami gitu? Istri kau nggak taat Kalian sama menyembah kau. suami? Kau nggak, istri kau tidak taat sama kau. Yo. Nah, ini katanya taat kepada suami itu sama Iya, taat kita kepada kan serupa Tuhan. dan Berarti kamu segambar dengan Allah. kalian mempertuhankan Kita suami. serupa dan segambar Oh, dengan suamiku Allah. adalah Kita Tuhanku. serupa dan Karya segambar Deborah. Allah. Tapi kita bukanlah Allah. Serupa dan segambar bukanlah Allah. Kita serupa dan segambar dengan Allah, tapi bukan Allah. Ngerti nggak? Istri kau Ini nggak maksudnya usah apa? taat sama kau. Tadi katanya Nggak taat usah. kepada Rasulullah, taat kepada Allah, itu adalah sama menuhankan Rasulullah. Jadi kalau taat sama suami, sama taat kepada Tuhan gitu. Ya enggak? Enggak dong, beda. Nah, kan? Kamu lihat, Ayo kita begini kembali. loh. Mari. bisa nggak kamu Murid-muridku yang bisa nggak kamu terkasih, menyembah mari kita Allah kembali tanpa ke Muhammad? tema kita tadi. Bisa nggak kamu menyembah Allah tanpa Muhammad? Bisa, Oke, Bisa. berarti syahadat nggak perlu Muhammad dong ya? bisa. Menyembah itu Waduh, kan kalau memang bilang hanya kepada bisa Allah. aliran baru dong. Rasulullah itu hanya penuntun jalan. Aliran baru. Dia adalah Yang jalan ada nggak perlu menuju Muhammad. kepada Allah. Fattakullah wa atiun. Allah yang kita takutin, Nabi yang kita ikutin. Rasulullah Muhammad SAW memberikan jalan untuk menyembah kepada Allah. Makanya dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita cuma ikut kepada Rasulullah untuk menyembah kepada Tuhan. Gitu Mbak. Rasulullah mengajarkan kita menyembah kepada Allah, kita taat agar kita menyembah kepada Allah. Begitu. Menyembah Sampai di itu sini artinya apa? murid-muridku udah paham. Sembah itu artinya apa? Gimana? Sembah itu Tunduk artinya berserah diri kepada perintah-perintahnya dan tunduk berserah diri untuk menjauhkan diri dari larangan-larangannya. kamu tunduk nggak Begitu sama loh. Muhammad? Tunduk nggak kamu sama Muhammad? Tunduk untuk taat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tunduk nggak sama menyatakan, tunduk kepada dia agar kita mengikuti dia menyembah kepada Allah. Dia memerintahkan sembahlah Allah. Berarti kita harus tunduk kepada perintah beliau. Nah, ketundukan kita kepada perintah beliau mengantarkan kita menyembah kepada Allah. Kalau kalian, Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, kalian tunduk kepada Yesus, tapi kenapa Yesusnya yang Anda sembah?
Yesus kan mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya karena tanpa Kenapa Yesus kita nyembahnya nggak ke selamat. Yesus? Kita nggak bakal selamat. Kamu Iya, kenapa nggak Anda menyembah sembah? Kenapa Muhammad, Anda selamat sembah nggak kamu? Yesus? Kamu nggak mengakui Kan Muhammad, dia selamat cuman nggak kamu? dia perintah. Kamu nggak mengakui Muhammad. Dia kan perintahkan di syahadat menyembah kamu, selamat kepada nggak kamu? Allah saja. Kamu nggak mengakui Gimana? Muhammad, selamat nggak kamu? Sebentar Kak Boy. Kami mengakui dia sebagai nabi, sebagai rasul yang menghantar kami kepada keselamatan dengan jalan hanya menyembah kepada Allah. Begitu anak-anakku. Bentar kalau Zema ya. Eh, Ngana, di dalam iya, gimana anakku yang cantik? Ada apa itu? Di kloset? Kolose, Apa? diam dulu kau. Putus-putus di sini. Kolose 3. Oh, Kolose. Hai istri-istri, tunduklah kepada Maaf, kirain bilang suami. kloset tadi. Iya, lanjut. Jangan asumsi. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Mm-mm. Tunggu ya. Bori semangat belajarnya. Nah, lanjut. Serius sih. Bakar ngudut kah? Ah, enggak lah. Enggak lah. Gimana anak-anak ayah yang terkasih? Ada lagi yang mau dibahas kita? Apakah Mumpung ayah lagi santai, ayo. sebentar Hmm. dulu Ma. Apakah Iya. dengan cara berarti istrimu kamu tuh nggak perlu tunduk sama kamu berarti gitu ya? Harus tunduk. Istri itu harus Itu dia. tunduk kepada suami yang soleh. Kalau dia tunduk sama Allah otomatis. Kalau pasti dia tunduk sama suaminya. Tapi tapi di surat Paulus itu angker kali karena dia mendudukkan suami setara dengan Tuhan. Tunduklah kamu kepada suamimu seperti kamu tunduk kepada Bapa. Masa kan kayak gitu? Kalau suami mengajarkan sesuatu yang tidak baik, kayak mana? Misalnya, udahlah, kayak mana itu? Itu ada lanjutannya. Suami harus menyayangi istrinya juga, gitu loh. Jadi Iya, ada Tuhan timbal kan juga menyayangi kita, gitu loh. Samanya itu. Tetapi masa iya ketundukan kepada suami sama tunduk pada Tuhan? Nah, nggak kembali ke sama, pertanyaan tadi, apakah ngerti seperti nggak sih? ya udahlah, udah. Apakah mayat Yesus itu juga Tuhan? Kan itu pertanyaannya tadi semula. Nah, ya, coba Biar dijawab. ayah terangkan ke kalian. Coba dijawab. Ayo, anak-anak gadisku yang cantik-cantik, yang sudah mulai Ini ya, tumbuh Cuma. dadanya ini, aduh, imut-imut. Udah mulai gadis Apakah kalian ya. menaati Muhammad Kalau dia sama dengan menaati Allah? Udah, berarti tadi nggak usah akhlaknya ke sama, situ. sifat-sifatnya sama dong. Nggak usah ke situ. Kita kembali ke tema kita, materi kita. Berarti sifat Apakah- Muhammad sama Allah sama dong. Apakah mayat Yesus itu juga Tuhan? Itu Bentar. dulu, anak-anak Jawab dulu dulu. yang. Gimana sayang? Sebentar, saya tanya ya. Ya. Nah. Apakah Firman kapal selam itu ikan? Hah? Tadi udah firman gue jelasin lo ya. Quran Aduh. itu apakah juga firman? Maksudnya Al-Quran itu firman, betul. perkataan Allah. Oke. Iya, Quran itu firman. Iya, Perkataan siapa? Perkataan Allah atau ini yang bersendawa ini nggak adil. Sebentar. Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. SWT? Oh, di dalam terus di Iya, dalam Al-Quran perkataan itu- Allah. Perkataan Allah Nah, oke. yang disampaikan Kita- kepada Rasul yang mulia. Rasul Kita- yang mulia kemudian Diam dulu, menyampaikan Al-Quran Diam dulu, itu. diam. Sebentar, ini saya lagi Iya. lagi itu ya. Apakah Al-Quran Iya. kalau sudah terbakar, apakah firman Allah juga terbakar? Tidak. 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 Yang terbakar buku.
Makanya jangan sembah buku, jangan sembah daging. Mayat Berarti Yesus itu Al-Quran daging itu kan? diciptakan dong ya. Begitu Hah? firman. Bukunya iya, tintanya iya, dagingnya iya, darahnya Yesus ciptaan iya. Betul. Betul anakku. Jadi jangan sembah buku dan tinta. Jangan sembah daging. Ya, begitu juga dengan Yesus. Nah, makanya ayah tadi nanya, apakah mayatnya Yesus itu Tuhan? Iya, sama di Al-Quran. Kalau Al-Quran Mayat Tuhan. bentar, sebentar. Nggak nyambung sebentar. dia. Suaramu makin mengecil. Anak gadisku yang imut, suaranya masih Sebentar, kecil. Sebentar. Saya udah jelasin. Sarungnya diangkat sedikit, jangan terlalu turun. Ya, gitu, bagus. Apa pertanyaannya? Apakah buku itu Quran? Apakah Quran itu buku? Maksudnya, Apakah Quran itu buku? Sudah Quran jawab itu aja. bacaan, buku itu mushaf. ya, Beda. buku itu kertas. Oke. Terus, Jika terbakar, Oke. apakah firman itu juga Ponteng, itu terbakar? aja pun. Enter. Jadi kalau tahu terbakar dong, bukunya, firmannya tidak terbakar. begitu juga Tuhan Yesus. Tapi Nah, keilahian Tuhan Yesus kalau terbakar, apanya yang terbakar? jiwanya, tapi keilahiannya Jiwanya. tidak terbakar. Indonesia merantarku putih jiwaku. Itu baru jiwanya yang membara. Ini sekarang jiwanya yang terbakar. Semangat. Itu sifat manusianya yang terbakar, sifat keilahiannya tidak. Kok ada sifat yang terbakar, anakku? Belajar di mana ada sifat kebakar? Yesus itu manusia karena dia Ya, karena dia mati sama kita sama yang ada di Alhamdulillah. Yesus manusia ya, sekali lagi. Yesus manusia ya. Firman Allahmu sepenuhnya buku kan. Ayo Dinda Neplos masuk. Tolong anak saya di Kalau kauzu Ayo Ini host mau ngomong dulu. Ini host mau ngomong dulu ya Mbak. Tidak usah mempertanyakan Quran itu terbakar karena apa? Saya jelasin. Tenang Roh Kudusmu. Salah satu cara untuk memusnahkan Al-Quran yang sudah tidak terbaca tulisannya itu sudah kelamaan itu dengan cara dibakar. Karena memang dianjurkan. Cara terbaik daripada tersisipkan menjadi debu atau terinjak-injak kita tidak tahu. Cara terbaiknya adalah dibakar Al-Quran itu kalau sudah tidak terpakai, yaitu tintanya sudah mulai luntur begitu Mbak. Jadi jangan tanya itu lagi ya. Lanjut. Oke. Pinter kamu. Muah. Begitu juga kemanusiaannya Tuhan Yesus, namun keilahiannya itu tidak akan musnah karena dia firman Allah. Masalahnya gini, anakku, kalian menyembah dagingnya. Apakah setelah dia terbakar, apakah kalamnya juga ikut terbakar? Di situ dulu. Apakah terbakar nggak? Tidak. Jelas tidak. Kami tidak menyembah kertas. Nah, perkataan sama dengan Yesus. Yesus itu perkataan Lah, Allah. Dia tidak Yang akan kalian sembah itu dagingnya Yesus. Betul. Yang kalian tuhankan itu dagingnya Yesus, anakku. kita sudah jelasin di situ. Yesus adalah sang firman Allah. Kita menyembah Allah yang satu. Nah, iya, terus kenapa dagingnya disembah? Ya karena Yesus telah mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia. Sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya ilahi. Iya, perkataannya Bapak sampai kepada Maria agar Maria hamil. Kan gitu. Maka hamillah Maria. Maka firman yang tadi terlontar keluar dari mulut Tuhan agar Maria hamil dia. Gitu. Nah, sekarang ketika Yesus itu manusia itu menjadi manusia itu dituhankan itu sama anakku ini, itu kebenarannya di mana itu? Oke. Kebenarannya Baca. buku kamu itu dicetak, dikeluarkan oleh pabrik. Ya, terus
Ada yang nyembah Jadi buku. kamu menyembah buku itu ya? Nah itu dia, kami nggak nyembah buku. Masalahnya Ya, kenapa kalian faktanya kalau menyembah? dibakar ada misalnya ada murtadin yang bakar gitu. Hmm. Iya, kalau mau dibakar Apa semuanya yang juga terjadi nggak dengan apa-apa. murtadin itu? Tapi yang dibakar bukan Tuhan. Berbeda dengan kalian, yang dibunuh Berarti adalah Tuhan kalian yang nyembah Yesus. buku. Kalian Loh. nyembah buku karena kalau dibakar oleh murtadin yang Hmm. kalian bakar murtadin itu juga kan? Karena kamu nyembah buku. Loh, parah ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang bakar emakmu, terus kamu balas dendam bakar juga orang itu, kamu nyembah emakmu gitu. Bentar Zuma, bentar. Waduh, anak saya ini makan apa sih? Kurangi makan jengkol mentah. Kenapa? Ayah sudah bilang dari sejak kecil jangan makan jengkol mentah, masih juga dimakan sampai sekarang. Nggak Orang nyambung, itu nggak ngambilnya mungkin apa? Kok bawa-bawa Es emak kamu? krim. Emak kamu kenapa kamu mau bakar? Kenapa emak kamu mau dibakar? Hah? Nggak usah Itu kan kesana contoh kemari, yang nggak usah tadi. lompat-lompat bawa-bawa emak kamu Tadi segala. kasih contoh seperti itu, sekarang giliran Ini dibalas kan tadi kayak udah gitu. dikasih contoh. Hmm. Firman Kenapa Allah ada itu murtadin jadi dibakar? Kenapa dicetak murtadin dibakar? oleh Kenapa mesin, contohnya kayak mesin begitu? buatan kafir. Ayat tidak Kan pernah ngajarin yang Allahmu kayak itu, begitu. firman Allahmu itu jadi Anakku. buku. Kenapa sih kalau gue yang ngomong selalu dipotongmu? Iya, karena otaknya Gini, anakku ini nggak gini. sampai. Percuma Karena ayah kamu setiap hari ketakutan, kasih karena minum kamu ketuban ketakutan, kuda. kamu nggak nyampe, Nggak ketakutan. nyambung. Gini, Ah. kan firman Sejak Allahmu kapan umat itu, Islam, dengarkan dulu, sejak kapan umat Islam mempertuhankan Al-Quran sampai Anda menganalogikan Al-Quran itu sebagai Tuhan? Siapa yang ngajarin anakku, Debori? kenapa kamu membakar orang yang membakar buku? Apa sih? Kenapa? Karena kamu menuhankan buku. Waduh. Aduh, parah ini, parah. Ada. Nih Deborah, ada lagu Saya salah lagu didik, mohon maaf, nasional. Aki. Saya salah asuh anak-anak saya ini. Apakah Al-Quran Ya, coba sama pamannya Kamu ayah. kalau dirobek-robek Ayah. bukunya berarti Sama pamannya sekarang kalau ayah kamu ya. Ayo sama paman, sama paman nak, ayah Ya, mau sama istirahat dulu paman sama sekarang. Ayah istirahat dulu kasihan. Iya. Jadi Deborah, ada lagu kebangsaan, lagu nasional tentang bendera kita. Itu atribut dari bangsa dan rakyat Indonesia. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Nah, di sini kaitannya dengan penghinaan kepada atribut. Bukan masalahnya, oh itu Tuhan kami yang dibakar. Bukan. Jadi ketika atribut Nah, itu kita ngerti. Itu dirusak ngerti kan orang, Kenapa kalau kita jadi- menghormati tubuh Kristus manusianya, kalian protes bukan kenapa? beda. Kalian tidak mengatributkan kok beda? ajaran Yesus. Kalian menuhankan mayat Yesus. Itu paman yang bicara loh ini. Masa nggak didengar? Udahlah anakku, jangan memalukan ayah ya depan paman. Lanjut Aduh, diskusinya yang baik aja. ODGJ gimana ya, nerangin ke ODGJ ya? ODGJ itu di Gimana Markus orang Kristen yang 3. menuhankan mayat? Markus Gimana? 3 Itu cuman kalian 21 aja yang tuh ODGJ eh, Markus 3 anti-Kristus 21. Hey, sebentar, diam ya. Yesus itu bangkit di hari ketiga. Dia bukan mayat. Dia bukan mayat ya. Lah mayatnya tadi gimana? Mayatnya tadi Tuhan atau bukan? Ya, kita Nih, Kita contoh adalah- menuhankan mayat ya. Contoh menuhankan mayat. Disolawatin tiap hari. Siapa tuh Gak yang nyambung kita anak-anakku ini. Ya Allah ya Itu caranya Karim. menuhankan Ya sudah, ntar aku bangke. tanya Cara ibumu, menuhankan jangan lagi bangke belikan tuh kayak jengkol. gitu. Faktanya nyambung kan bangkainya kali. nggak 3 hari nggak Nggak nyambung. Kayak begitu. Eh, Pak. makanya jangan menghujat. Kamu itu menghujat. Bukan menghujat. Siapa yang menghujat? Jangan menghujat. Ayat tanya, apakah mayat Yesus itu Tuhan? Menuhankan bangke. Jawaban anak-anakku ini apa? Udah dibilangin nggak ada Kristen yang menuhankan bangke. Aduh, Bukan menuhankan, nggak usah saya begitu, tanya. mau nggak kalian? Dengarkan. Saya nggak tuduh menuhankan. Saya tanya, apakah mayat Yesus itu adalah Tuhan? Jawab,
anak-anakku. Kita ngatain bangkainya Muhammad. Loh kok jadi menghujat? Kalian- Ini kan pertanyaannya, apakah mayat Yesus itu adalah Tuhan? Apa jawaban anak-anakku ini? Apakah Quran terbakar adalah Tuhan? Nggak tahu, Loh kok jadi ayah. Al-Quran? Sebentar, kita analogikan di situ. Kita analogikan di situ. Aduh. Jawab dulu, baru analogikan ke Al-Quran. Makanya Allah Pertanyaannya, kamu cuma bisa jadi apakah buku. mayat Firman Allah Yesus kamu itu Tuhan? Sebentar. nih, karena firman Allahmu itu Hmm. cuma bisa jadi buku, gitu loh. Jadi Ya nggak bisa, ampun, nggak ya hidup. kan. Bisa menjawab. Allah kamu itu nggak hidup. Ya, berat Jadi kali firman itu. cuma bisa jadi buku. Ya Allah. Ya Allah, Gitu berat loh. ya. Dibandingkan dengan firman udah Allah yang disayang-sayang, Itu perbandingannya dibelai-belai. nggak bisa Masih dibandingin juga yang jadi kayak buku gini. sama yang hidup firman Ayah tanya yang baik-baik, Ibaratnya- kesurupan kayak begini. Ditanya apakah mayat Yesus itu Tuhan, malah Bukan komat ya. kamit kayak mak lampir kehilangan konde. Hey, Kenapa sih anak-anakku Nah, ini? ini analogikan ya. Tuhan Yesus itu udah menjadi ada bereinkarnasi menjadi manusia, gitu. Jangan samakan reinkarnasi sama Ya, nah, Terus tewas kan? pada saat berinkarnasi, pada saat berinkarnasi, apakah dia Tuhan? Apakah kemanusiaannya itu Tuhan? lagi ngomong. Anakku Self yang cantik, yang lesung pipinya di jidat, dengarkan ayah. Apakah kemanusiaan Yesus itu Tuhan? nyambung nggak lo Lah tadi katanya Tuhan Yesus inkarnasi jadi Tuhan, jadi manusia. Maka muncul pertanyaan, apakah kemanusiaan Yesus itu adalah Tuhan? pertanyaannya kenapa bolot banget sih? Loh, itu Apakah pertanyaan kemanusiaan Yesus yang adalah inkarnasi Tuhan itu adalah Tuhan? gampang banget loh itu pertanyaannya. Oke, saya mau Adik-adik. bertanya. Pada saat Quran itu Dari dicetak, tadi udah dijawab apakah juga. Quran itu firman Allah yang qadim? Susah diterapi orang kayak gini, anak-anakku. Maunya kamu semalam itu ayah sudah jawabannya nasihatin. harus sesuai Kalau dengan dokter dogma bertanya, kalian. tanya yang Kalau jawab gitu, yang jujur. Harus Tadi mualaf. Tadi Itu sama aja anak-anakku kalian memaksa mengatakan kita untuk mualaf. Tuhan berinkarnasi. Tuhan berinkarnasi. Jangan maksa orang punya doktrin Artinya sama kayak Tuhan kamu. merubah Udah tahu diri. doktrinnya jauh beda. Tuhan Nggak mungkin disamain merubah doktrin diri kamu dengan menjadi doktrin manusia. kita. Nggak usah Apakah maksa. itu Doktrin artinya kamu yang Tuhan jadi buku ya merubah buku diri aja. menjadi Gitu loh. bukan Tuhan? Apakah artinya Kenapa inkarnasi itu cuma Tuhan? jadi buku? Apakah artinya bahwa Tuhan berinkarnasi Kenapa cuma jadi buku merubah aja? diri menjadi bukan Tuhan? Kenapa gue juga bisa? Kenapa anakku berubah jadi membuat Tarsan? buku, nulis buku. Gue juga bisa nulis buku. Ini anak saya jujur loh, lahir dalam keadaan perempuan kok sekarang berjenggot? Ayah tanya, Kenapa Tuhan yang firman berinkarnasi Allah menjadi cuma jadi manusia, buku? apakah berinkarnasi Kenapa menjadi cuma bukan jadi Tuhan? buku? Kenapa firmannya nggak hidup? Kalau anakku yang satu Seharusnya ini lebih bagus teman-teman mana? yang voice ini memang Nih, dia lahir di lebih usia bagus 3 bulan mana? kandungan. Yang Maklum. bisa, Kalau adiknya ini Self ini masih bagus, dia masih bisa dengar. yang nafsu. Anakku Self, ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, apakah artinya Tuhan berinkarnasi menjadi bukan Tuhan? Sebentar, saya mau bilang ini ya. Iya, iya. Oke. Gimana sayang? Gimana? Quran Sarungnya diangkat sedikit lagi, diangkat sarungnya diangkat. saat Quran dicetak. Diangkat sedikit. Ya, gitu. Bagus. Pada saat Quran dicetak. Jangan sampai melorot ya. Jam dulu. Nanti kelihatan tembakonya. Maksudnya angkat lagi sedikit. Ya, oke. Nah, lanjut. Pada saat Al-Quran Kerasan dicetak. dikit mbak, suaranya kerasan dikit. Nah, itu. Pada Abangmu saat aja dengar tuh kecil katanya. Ih, diam dulu kau. Pada saat Quran dicetak, Zimah, diam dulu, jangan usah ketawa, gak usah ketawa. Iya, Pada saat Quran dicetak, apakah kemanusiaan Dengar tuh, Quran abangmu. disebut firman Allah yang qadim? Ya, kalamnya betul, yes. Nah, itu dia. Nah, itu dia, Perkataan Pak. Allah tidak Heeh. akan musnah. Ya, Nah, karena itu, dia. ya, dengarkan. Saya uraikan, saya ngerti, saya paham. Ah. Allah memiliki sifat kalam, dengarkan. Allah memiliki sifat kalam.
Sifat kalam itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Apa itu? Kemampuan berkehendak, kemampuan berkata-kata. Ketika kemampuan berkata-kata ini hendak menciptakan sesuatu, maka kalamnya berkalimah, maka kalamnya berkata, jadilah kucluk, maka kucluk seketika jadi. Gitu ya kan? Jadilah wanita perawan itu hamil tanpa suami, maka wanita itu hamil Mana tanpa suami. datanya? Apakah Jadilah yang maka dihamilkan kemudian? Datanya mana di Quran? Mana di Quran datanya? Loh, segala sesuatu ini ada karena Allah yang menghendaki. Sebutkan ayatnya. Masalahnya, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya aku. masalahnya Tuhan Yesus itu adalah kalam itu sendiri. Nggak bisa, nggak bisa. Itu Anakku narasi yang kau. cantik, Itu nggak narasi bisa Yesus kau, itu. Zuma. Dengarkan. Itu narasi Yang kau, dengarkan, Zuma. dengarkan, Itu narasi dengarkan. kau, Zuma. Yang Itu disebut narasi kau. kalam Itu itu, narasi kau. dengarkan. Itu Anakku, narasi anakku kau. yang cantik, Ya Allah, anakku yang Bang, cantik, nggak tolong, bisa tolong sih. perbaiki duduknya. Awas jatuh, jatuh. Kan ayah sudah bilang jatuh kan? Ha, rasain. Udah berdiri lagi. Dengarkan, dengarkan. Kalau kamu itu Ketika mana kemudian bisa? Yesus Anda sebut kalam, itu nggak bisa. Kalau Yesus disebut kalimah, baru betul. Kalam nggak bisa dia. Karena kalam itu adalah sifat. Dari hasil sifat mengeluarkan kalimah. Kalimah itu adalah firman, perkataan. Jadi Yesus itu bukan kalam, tapi kalimah. Dia adalah hakikat yang dihasilkan dari kalimah. Contoh misalnya kalimahnya, saya ingin makan nasi. Maka yang berkata saya adalah pemilik kalam. Saya mau makan nasi adalah kalimah. Nasinya itu adalah hasil dari kalimah. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Nasi itu pada mulanya adalah kalimah. Sebelum menjadi kalimah, dia kalam dulu. Dia kalimah dulu. Saya ingin jadi makan nasi. Bukan saya yang berubah menjadi nasi. Tapi saya tetap berdiri pada hakikat saya sang pemilik kalimah. Kemudian kalimah saya didengarkan oleh zat yang pribadi yang lain. Mereka masak nasi, jadilah nasi itu. Begitu juga ketika Tuhan berkalimah dari kalamnya, Jibril, Roh Kudus sampaikan kepada Maria, aku Tuhan ingin dia melahirkan seorang laki-laki. Apa yang terjadi? Ketika Yesus lahir, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 42? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu artinya bahwa dia bukan kalimah, apalagi kalam. Kalimah aja tidak, apalagi kalam. Dia adalah ibarat di motor, dia adalah karbon dioksida. Hasil yang keluar dari knalpot yang mengeluarkan asap, asapnya mengentaskan karbon dioksida. Itulah Yesus. Jadi dia bukan knalpot, Yesus itu. Bukan motor. Dia adalah zat yang keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Yesus Begitu. itu bereinkarnasi. Bisa. Itu kalam. Oke. Knalpot motor tidak bisa berinkarnasi menjadi asap. Nggak Itu bisa. narasi. Itu narasi kau, Zuma. Ngawur. Ngawur itu ngawur ya. Ngawur. Bunda, Loh, ada coba- ya, gimana? ada Aderion mau naik. Oke, itu naikin kakak aku itu. Kakak Ade. Si. Selfie ini yang suka di Unik Riva bukan sih? Bukan. Oh, kau sudah berubah. Kau kembali ke habitatmu. Sebentar, Semangat. ada Aderion yang mau naik. Ya itu kakak self naikin aja nggak apa-apa. Kayak nagang lemete, mau koman. Ikan itu. Tekan oh. Nah, sesana ya. Ada Aderion mau naik. Ya naikin aja kakak Bes, saya itu. gantiin saya aja, Bes. Aku aja. Aku udah 2 jam live-nya. Lanjut. Oh. Adiknya aja turun ganti abangnya. Enggak, jangan kesian saya sendiri Adiknya enggak boleh. aja. Tuh abangnya mau naik katanya. Ya udah adiknya turun dulu. Biar abangnya dulu yang ngobrol. Dulu sister kakaknya Unik Riva loh. Apa? Serius? Sekarang jadi Aderion. Iya. Self itu dulu Kristen yang baik, tidak menyembah Yesus Tuhan. Iya. Oh iya, yang masih muda itu bukan? Ingat ya. Yang masih muda? Dia Baru udah berubah. aku bilang beliau anakku. Oh, yang masih muda. Iya. Iya. Pujilah, belah. Gila. Bahasa apa kita nih?
Oke Kak Ade. Malah. Oke Kak Ade. Itu tuh tanya Kalian ya lah. anakku self itu coba tanya. Enggak, jadi gini Bang. Gini, tentang firman menjadi Gimana, gimana? hologos sarx egen itu bukan berarti firman berubah menjadi manusia. Dia mengambil rupa. Filipi 2 ayat 6. Memang seperti itu, Bang. Rupa siapa yang diambil? Rupa manusia sebagai hamba. Siapa nama manusia sebelum diambil namanya? Sebelum Yesus. Sebelum Yesus nama siapa? Nggak ada. Iya. Ngambil rupa manusia kan? Kan rupa seseorang kan diambil kan? Ah, cakep. Yesus itu kan firman Seseorang Allah, itu Kak. siapa namanya? Namanya Yesus Kristus. Matius 1 ayat 25. Kan? Belum dinamakan Yesus, manusia ini namanya siapa? Dia kan mengambil rupa manusia, Bilang ya kan? Gitu. Bukan seperti itu. Jadi ada manusia yang tidak bernama diambil jadi nama Yesus. Bukan seperti itu, Bang. Iya. Gimana? Ya mengambil rupa manusia. Gimana? Lahir sama Ngambilnya seperti gimana? kita. Iya, Berarti dengan menjadi kelahiran. Bukan Bukan menjadi. Firman itu sifatnya kekal, Bang. Kalau bagi kami ya, kalau kamu kan enggak ciptaan. Kalau bagi kami firman itu kekal. Nah, firman itu pada Perbedaan saat mengambil dengan menjadi apa, Bro? Coba dikelarin dulu coba, Bro. gimana? Perbedaan Kok mengambil dengan Rupa menjadi itu kok apa, Bro? diambil sih? Rupa kok diambil? Tuh, Mengambil- tuh berbeda tuh. Enggak. Kakak lu ngomong gitu, self kakak lu ngomong gitu. Filipi 2 ayat 6 dan mengambil rupa sebagai hamba. Jadi itu dia bukan berubah menjadi manusia. Lantas kalau berubah itu artinya firman itu sudah nggak ada, jadinya manusia. Nggak seperti itu. Buktinya apa? Pada saat Yesus itu dibaptis, firman itu tetap ada keluar. Inilah anak yang kukasihi, kepada aku berkenan. Firman itu nggak hilang. Dia tetap kekal bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Sama kalau gue buat perbandingannya sama seperti ini. Ini perbandingannya bukan menyamakan, bukan hendak menyamakan, tapi memperbandingkan. Pada saat di surah Maryam ayat 17 yang dimana malaikat Jibril yang disebut roh kami itu kalian sebut malaikat Jibril menemui Maryam dan mengambil rupa manusia, bentuk manusia yang sempurna. Apakah malaikat Jibril langsung berhenti jadi malaikat? Dia tetap malaikatnya ada. Tapi manusianya bohongan. Manusia yang sempurna, bukan bohongan disebutnya. Manusianya bohongan. Tuhan Yesus Bukan itu bohong. sepenuhnya manusia. Ya, iya. Jadi kalau mau sama kayak Jibril, Yesus kemanusiaannya bohongan juga. Gue nggak ngerti ya kalau kamu menyebut Maryam itu Pak Jibril itu manusia bohongan. Dia disebutnya dalam bentuk manusia yang sempurna, bukan bohongan. Kamu baca deh ayat itu. Nah, pada saat Maryam itu melihat Jibril dalam bentuk manusia yang sempurna, yang dia lihat tentu manusianya. Tapi bukan berarti Jibril untuk sementara waktu nggak jadi malaikat, toh tetap malaikat kan? Nah, kira-kira seperti itu. Kalau hanya untuk perbandingan ya, gue nggak hendak menyamakan. Jadi bukan mengambil ataupun menjadi, tapi berubah. Bukan berubah, Bang. Berubah dong. Kalau berubah, gini, malaikat Jibril kalau pada saat mengambil dalam bentuk manusia yang sempurna, apakah dia malaikatnya hilang? Kemalaikatannya untuk sementara waktu. Itu kan status, bukan bentuknya. Bentuknya berubah, tapi statusnya tidak. Statusnya berubah nggak? Tidak, statusnya tidak. Artinya manusia itu juga malaikat, toh? Tapi utusan jadinya. Pada saat Nggak itu. masalah. Ini Makanya bukan dia ngomongin berkata, tentang utusan, Aku adalah bro. utusan, kata. Ini bukan utusan, bukan tentang utusan atau tidak utusan. Itu bukan permasalahan yang kita hadapin. Yang kita hadapin tentang hakikat malaikatnya itu hilang atau enggak? Enggak, karena ada dua Nah, itu perbedaan dia. antara manusia dan malaikat. Pertama, malaikat Ya, itu hakikatnya harus benar. tercipta dari cahaya. Enggak, itu bukan permasalahan kita. Kita bukan permasalahan itu. Pada saat malaikat Jibril ya di surah Maryam ayat 17 kalau atau enggak 16 kalau nggak meleset itu ya. Gue sih ingat gue dalam bentuk manusia yang sempurna. Kan yang dilihat Maryam itu bentuk manusianya toh. Betul. Ya toh. Tapi kemalaikatannya apa hilang? Kan enggak. Statusnya Malaikat kan tidak. Iya, apa yang hilang? Tidak. Apa yang hilang? Bentuknya, yang bentuk dia sejak awal menjadi malaikat itu hilang. Kenapa? Karena dia berubah menjadi manusia. Statusnya tidak. Malaikat Iya itu dong. tidak berbentuk, Bang. Loh, siapa yang Itu bilang? goib. Malaikat Siapa itu bilang? itu makhluk Itu goib. bedanya kita. Loh, Banyak itu goib. menjelaskan dalam riwayat bahwa apabila malaikat sesungguhnya memiliki sayap dan apabila dia Kalau- membentangkan sayapnya, loh iya dong, apabila dia Kalau membentangkan salah satu sayapnya akan malaikat- menutupi langit. Sekarang saya tanya sama kamu, pada Bagaimana saat itu? malaikat itu berubah, kamu ngambil sama deh berubah jadi manusia. Berarti untuk dalam waktu singkat, Betul sementara. kemalaikatannya hilang. Tidak, status kemalaikatannya tidak.
Berarti melekat kan kemalaikatannya? Statusnya tetap dong. Bukan cuma status. Hakikat malaikatnya tetap malaikat. Malaikat ya malaikat. Loh, enggak. Malaikat itu bukan status, Bang. Malaikat itu bukan status. Malaikat itu hakikat. Enggak. Kok hakikat? Dari mana? Bagaimana ceritanya? Loh, malaikat itu hakikat loh. Hakikat malaikat apa? Loh, kalau kamu Coba. Terang. Hakikat malaikat apa? nur. Kalau kamu Hakikat malaikat? Bukan, Kamu- hakikat malaikat apa? ya nur. Malaikat tuh Nur, oke. Nur. Hakikat Itu. manusia apa? Daging. Oke. Hakikat manusia apa? Daging. daging. Pada saat dia jadi manusia, dia punya berapa hakikat? 2. Nah, bagaimana itu? Kemalaikatannya yang tidak terlihat itu ya tidak terlihat. Yang dilihat itu Dan- bentuk oke. manusianya. Oke, dia tetap memiliki hakikat sebagai malaikat dan dia juga memiliki hakikat sebagai manusia. Betul atau tidak? Yes. Benar. Begitu ya? Hakikatnya ya ada 2 hakikat. Betul. Oke, berubah mengambil rupa atau menjadi? Mengambil rupa. Karena dia Mengambil kalau rupa. kalau berubah berarti kemalaikatannya hilang. Itu berubah. Kemalaikatannya dia nggak malaikat lagi. Dia jadi manusia. Itu loh konsekuensi dari kata berubah. Enggak juga, enggak seperti Loh, itu. enggak. Kenapa? Itu harus Enggak kayak dong. Harus kayak gitu. Enggak, Itu berubah wajib. itu tidak Itu enggak. wajib. Kalau Loh, misalnya tidak bisa kamu bilang begitu. malaikat enggak, kalau misalnya malaikat itu berubah jadi manusia, ya itu Bagaimana artinya dengan